Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi penanganan dan perawatan pasca panen, yaitu pada bagian ethylene treatment. Baiklah, sebelum memasuki materi, perkenalkan saya Nurlinda Sari sebagai moderator dan adapun teman kelompok kami yaitu Hasriani, Evi Rosvitasari, Quratul Aini, Arman, dan Rifka Nurada Laila Rashid. Langsung saja, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang penanganan dan perlakuan pasca panen. Penanganan pasca panen atau sering disebut sebagai pengolahan primer merupakan istilah yang digunakan untuk semua perlakuan, mulai dari panen sampai komoditas tersebut siap dikonsumsi segar atau persiapan pengolahan berikutnya. Umumnya, perlakuan tersebut tidak mengubah bentuk penampilan atau penampakan. Penanganan pasca panen yang baik akan menekan terjadinya kehilangan, baik dalam kualitas maupun kuantitas, yaitu mulai dari penurunan kualitas sampai produk tersebut atau komoditas tersebut tidak layak dikonsumsi atau tidak layak dipasarkan. Untuk menekan kehilangan tersebut perlu diketahui dasar fisiologis bahan pangan, salah satunya yaitu ethylene treatment. Etilen merupakan hormon yang berbentuk gas yang berperan penting di dalam proses pematangan buah. Kandungan gas etilen yang terdapat pada buah-buahan klimatarik dapat mengalami proses pematangan. Etilen juga berperan sebagai proses fisiologis pada tumbuhan. Baik, selanjutnya prinsip pemberian etilen. Jadi, prinsip pemberian etilen yaitu etilen dapat memecah pigmen klorofil pada buah atau sayur sehingga menghasilkan pigmen berwarna lain seperti karotenoid sebagai penanda kematangan. Tentunya, pemberian etilen berpengaruh terhadap dua jenis buah klimatrik dan non-klimatrik. Pada buah klimatrik, pemberian etilen dapat mempercepat tercapainya puncak klimatrik, sedangkan pada buah non-klimatrik, pemberian etilen dapat meningkatkan aktivitas respirasi sehingga laju pematangannya juga meningkat. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari etilen. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses biosintesa etilen. Biosintesa etilen dimulai dari pemecahan asam amino metionin menjadi SAM oleh enzim meth-adenosyl transferase. Kemudian, SAM ini diubah menjadi ACC oleh enzim ACS. Selanjutnya, ACC ini dioksidasi menjadi etilen oleh enzim ACO yang lebih dikenal dengan enzim pembentuk etilen. Nah, mekanisme dari etilen ini yaitu etilen bekerja dengan cara mengikatkan diri pada senyawa pengikat etilen dengan tujuan untuk mengaktifkan sinyal yang ada pada gen pematangan, sehingga pematangan dapat terjadi apabila gen pematangan ini diaktifkan oleh sinyal yang ada pada etilen. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu contoh dari perlakuan etilen. Jadi, perlakuan etilen pada proses pematangan buah dapat dilihat pada buah klimaterik dan non-klimaterik. Pemberian etilen pada buah klimaterik dapat meningkatkan proses pematangan buah dan dapat menghasilkan buah yang dengan tingkat kematangan yang lebih seragam. Hal ini dapat dilihat pada contoh buah klimaterik seperti pisang yang diberi perlakuan gas etilen dengan konsentrasi 150 ppm. Setelah proses pemberian gas etilen dapat menurunkan tingkat kekerasan pada buah pada tingkat kematangan 80-90%. Selain itu, nilai organoleptik pada buah tersebut semakin meningkat, seperti pada warna dapat terjadi perubahan warna
pada kulit buah pisang menjadi warna kuning. Hal ini disebabkan karena terjadinya degradasi klorofil oleh enzim klorofilase dan disebabkan oleh perubahan pH dan proses oksidasi. Selain itu, terjadi peningkatan aroma dan tekstur pada buah yang menjadi lunak. Sedangkan pada buah non-klimaterik, efek pemberian gas etilen dapat meningkatkan laju respirasi yang memicu laju pematangan pada buah tersebut. Laju pematangan buah dapat dipengaruhi oleh konsentrasi etilen yang digunakan. Hal ini dapat dilihat pada contoh buah non-klimaterik seperti terung Belanda yang diberi perlakuan dengan penambahan gas etilen 150 ppm untuk merangsang proses pematangannya. Setelah pemberian gas etilen dapat menurunkan tingkat kekerasan pada buah terung Belanda dan dapat meningkatkan tingkat kematangannya dari 80 hingga 90% dan terjadinya perubahan warna dari warna kuning kemerahan menjadi merah. Selain itu, terjadi peningkatan nilai organoleptik pada aroma dan teksturnya. Hal ini dapat disebabkan karena terjadinya perombakan protopektin yang tidak larut pada buah yang tidak matang menjadi pektin yang larut pada buah yang sudah masak atau matang, sehingga menyebabkan terjadinya pelunakan pada buah tersebut. Baiklah, itulah tadi materi yang telah dipresentasikan oleh teman kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.